Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit mengulas tentang Raden Mas Prabu Suyoso atau Pakubuwono II sebagai raja terakhir Kasunanan Kartasura dan pendiri dari Kasunanan Surakarta. Sri Sesuhunan Pakubuwono II adalah raja terakhir Kasunanan Kartasura yang memerintah pada tahun 1726 sampai tahun 1742 dan menjadi raja pertama Kasunanan Surakarta yang memerintah pada tahun 1745 sampai tahun 1749. Nama aslinya adalah Raden Mas Prabu Suyoso, putra Mangkurat IV dari Permaisuri Ratu Kencono yang masih merupakan garis keturunan dari Sunan Kudus. Pakubuwono II naik tahta pada tanggal 15 Agustus tahun 1726 dalam usia 15 tahun. Karena masih sangat muda, beberapa tokoh istana bersaing untuk menguasainya. Para pejabat Kartasura pun terbagi menjadi dua kelompok, yaitu golongan yang bersahabat dengan VOC dipelopori oleh Ratu Kencono atau Ibu Suri, dan golongan anti VOC yang dipelopori oleh Patih Cakrajaya. Pada tahun 1732 terjadi perselisihan antara Pakubuwono II dengan Patih Cakrajaya yang juga bergelar Patih Danureja. Pakubuwono II kemudian meminta VOC untuk membuang patihnya itu pada tahun 1733. Tentu saja VOC melaksanakan permintaan tersebut dengan senang hati. Sebagai patih baru, diangkatlah Nata Kusuma yang ternyata juga anti VOC. Hubungan Pakubuwono II dengan VOC pada awalnya memang cukup baik. Pakubuwono II secara rutin mengangsur hutang-hutang biaya perang sejak zaman kakeknya Pakubuwono I dahulu. Tiba-tiba terjadi pemberontakan orang-orang Tionghoa yang juga dikenal dengan nama Geger Pecinan pada bulan Oktober tahun 1740 dan kemudian menjadi titik kehancuran Keraton Kartasura. Peristiwa ini dipicu oleh pembantaian warga Tionghoa oleh masyarakat Eropa di Batavia atas izin Adrian Falkner, Gubernur Jenderal VOC saat itu. Warga Tionghoa yang selamat menyingkir ke timur, melancarkan aksi penyerbuan terhadap pos-pos VOC yang mereka temui. Pakubuwono II kala itu didesak oleh kaum anti VOC agar supaya mendukung pemberontakan Tionghoa tersebut. Maka pada bulan November tahun 1741, Pakubuwono II mengirim 20.000 prajurit membantu kaum pemberontak mengepung kantor VOC di Semarang. Sebelumnya, ia juga menumpas garnisun VOC yang bertugas di Kartasura pada bulan Juli tahun 1741. Di sisi lain, Pangeran Cakraningrat IV Bupati Madura Barat yang juga adalah ipar dari Pakubuwono II, namun dia sangat membenci pemerintahan Keraton Kartasura yang dianggapnya sudah bobrok. Ia kemudian menawarkan diri untuk membantu VOC dengan imbalan dibantu melepaskan diri dari kedaulatan Kartasura. Pada akhirnya, VOC terpaksa menerima tawaran tersebut. Keadaan pun menjadi terbalik. Kaum Tionghoa dipukul mundur oleh VOC dan pasukan dari Cakraningrat IV. Pakubuwono II kemudian menyesal telah memusuhi VOC yang kini unggul setelah dibantu oleh Madura. Perdamaian pun dijalin. Kapten Baron von Hohendorf tiba di Kartasura pada bulan Maret tahun 1742 sebagai wakil VOC untuk menandatangani perjanjian damai dengan Pakubuwono II. Perdamaian ini membuat para pemberontak sakit hati. Mereka kemudian mengangkat raja baru, yaitu Raden Mas Garendi, seorang cucu Amangkurat III yang baru berusia 12 tahun. Raja baru ini kemudian bergelar Amangkurat V. Raden Mas Garendi juga disebut sebagai Sunan Kuning karena menjadi pemimpin kaum Cina berkulit kuning. Mayoritas pemberontak kini
bukan lagi hanya dari kaum Tionghoa, melainkan juga orang-orang Jawa yang anti VOC yang kemudian semakin banyak bergabung. Pada bulan Juni tahun 1742, Patih Natakusuma yang anti VOC dibuang oleh Pakubuwono II. Para pemberontak membalas dengan menyerbu Kartasura secara besar-besaran. Pakubuwono II dan von Hohendorf yang kewalahan menghadapi serangan ini akhirnya melarikan diri ke Ponorogo. Cakraningrat IV berhasil merebut Keraton Kartasura pada bulan Desember tahun 1742. Setelah kemenangannya, Cakraningrat IV mendesak agar VOC membuang Pakubuwono II karena dinilai tidak setia. Namun VOC menolak permintaan tersebut karena menurut VOC Pakubuwono II masih bisa dimanfaatkan. Cakraningrat IV terpaksa menyerahkan Kartasura karena khawatir VOC batal membantu kemerdekaan Madura. Pakubuwono II kembali ke Kartasura pada bulan November tahun 1743. Sebelumnya, Sunan Kuning telah tertangkap pada bulan Oktober. Perjanjian dengan VOC semakin memberatkan Pakubuwono II. Selain hutang atas biaya perang yang wajib dilunasi, sang raja juga dilarang mengangkat putra mahkota dan patih tanpa mendapat persetujuan VOC terlebih dahulu. Karena istana sudah hancur lebur, Pakubuwono II memutuskan untuk membangun istana baru di Desa Sala yang kemudian diberi nama Surakarta. Istana ini baru ditempati mulai tahun 1745. Posisi Cakraningrat IV semakin kuat. Ia banyak merebut daerah-daerah di Jawa Timur dalam penumpasan Geger Pecinan. Daerah-daerah tersebut ingin dimasukkannya ke dalam wilayah Madura, namun selalu ditolak oleh VOC. Cakraningrat IV akhirnya memberontak pula kepada VOC. VOC secara resmi memerangi bekas sekutunya itu pada bulan Februari tahun 1745. Beberapa bulan kemudian, Cakraningrat IV terdesak dan melarikan diri ke Banjarmasin. Namun Sultan negeri itu justru menangkap dan menyerahkannya kepada VOC. Cakraningrat IV pun dibuang ke Tanjung Harapan. Sisa-sisa pendukung pemberontakan Tionghoa yang masih bertahan adalah Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo, putra Pangeran Arya Mangkunegara. Pakubuwono II mengumumkan sayembara berhadiah tanah Sokowati untuk siapa saja yang berhasil merebut daerah itu dari tangan Raden Mas Said. Pangeran Mangkubumi, adik Pakubuwono II, kemudian memenangkan sayembara itu pada tahun 1746. Ia dulu juga ikut mendukung pemberontakan Tionghoa, tetapi kembali ke istana dan diterima kembali oleh Pakubuwono II. Saingan politiknya, yaitu Patih Pringgoloyo, membujuk sang raja supaya tidak menyerahkan hadiah sayembara tersebut. Muncul pula Gubernur Jenderal VOC Baron van Inhofe yang memperkeruh suasana. Ia datang ke Surakarta mendesak Pakubuwono II agar menyewakan daerah pesisir kepada VOC dengan harga yang sangat murah, yaitu 20.000 real Spanyol setiap tahun. Pangeran Mangkubumi menentang hal itu. Terjadilah pertengkaran di mana Van Inhofe menghina Pangeran Mangkubumi di depan umum. Pangeran Mangkubumi sakit hati dan meninggalkan Surakarta untuk kembali bergabung dengan Raden Mas Said sejak Mei tahun 1746. Meletuslah perang saudara yang oleh para sejarawan disebut Perang Suksesi Jawa Ketiga. Di tengah panasnya suasana perang, Pakubuwono II jatuh sakit pada akhir tahun 1749. Baron von Hohendorf yang kini menjabat gubernur pesisir Jawa bagian timur laut tiba di Surakarta sebagai saksi VOC atas jalannya pergantian raja. Pakubuwono II bahkan menyerahkan kedaulatan kerajaan secara penuh kepada von Hohendorf. Perjanjian pun ditandatangani
pada tanggal 11 Desember tahun 1749 sebagai titik awal hilangnya kedaulatan Kasunanan Surakarta ke tangan Belanda. Sejak saat itu, hanya VOC yang berhak melantik raja-raja keturunan Mataram seperti Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Peraturan ini terus berlaku sampai zaman kemerdekaan Indonesia. Pakubuwono II akhirnya meninggal dunia akibat sakitnya itu pada tanggal 20 Desember tahun 1749 dan digantikan oleh putranya yang bergelar Pakubuwono III. Demikian sekelumit kisah tentang Raden Mas Prabu Suyoso atau Pakubuwono II. Semoga sedikit kisah ini dapat memberi tambahan wawasan bagi kita semua akan sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan pengucapan maupun versi, jangan ragu-ragu mengkoreksi kami di kolom komentar. Silakan subscribe, like, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan video ini.